cantik, ibunya pun lebih cantik darinya. Tapi ada yang aneh, ibunya terlihat muda, sedangkan anaknya terlihat dewasa. Kalian tak tahu mereka sepasang utusan maut. Yulenka yang berumur 10 tahun, hidup bersama ibunya. Dia punya harapan. Tapi harapannya aneh. Dia ingin mencari ayah tiri. Saat ini ia menginginkan gurunya. Saat upacara pembukaan, Yulenka memberikan Andrei bunga. Tapi tatapannya mengarah ke ibunya. Dia tertarik dengan wajahnya. Aku pun ingin tinggal di sana. Terdapat keindahan. Hatinya berdebar. Andrei pun teringat. Ia sudah memiliki istri dan anak. Yulenka sangat menyukainya. Dia mengungkapkan, bunga itu dipilih oleh ibunya. Ia pun mengenalkan ibunya. Esoknya, Andrei menyadari ada murid tak masuk. Anehnya, semua murid terdiam. Hanya Yulenka yang memberitahu bahwa murid itu telah tiada. Tapi tak mengatakan kenapa. Sekolah pun mengetahuinya, tapi tak memberitahu apa yang mereka sembunyikan. Andrei pun penasaran. Ia pun memeriksa laporannya. Dikatakan bahwa murid itu sakit jiwa dan menyerang guru-gurunya. Karena itu ia bunuh diri. Andrei merasa janggal dan bertanya pada ibu dari murid itu. Karena kematian anaknya, dia pun depresi dan dirawat. Andrei memperkenalkan diri. Halo, saya guru anak Anda. Belum selesai berkata, ibu itu kembali berontak dan ingin menyerangnya. Terima kasih pada perawat yang membantu. Dokter itu memberitahunya untuk tidak memperkenalkan sebagai guru. Di sisi lain, Yulenka mencari kesempatan. Dia tahu bahwa Andrei pergi ke taman. Jadi ia membawa ibunya ke sana, mencari celah masuk untuk Andrei dan ibunya bersama dan mengobrol. Melihat semuanya, Yulenka tersenyum. Ketika Andrei dan ibunya mengobrol, ia mendapat panggilan dan harus pulang. Mereka pun pergi. Melihat gurunya pulang, Yulenka pun marah. Dan ketika ia pergi, tupai di lengannya mati. Rencananya telah gagal. Esoknya, Yulenka izin sakit. Andrei pun datang ke rumahnya. Tapi Yulenka berada di rumah neneknya. Dan hanya ibunya yang tinggal. Karena sebelumnya mereka bertemu. Ketika bertemu lagi, mereka pun menjadi dekat dan bersenang-senang. Mereka berhubungan selayaknya manusia lain. Lalu Andrei pun pergi. Ia terlihat gagah. Yulenka pun melihat semuanya. Andrei tak tahu apa yang dilaluinya. Setelahnya ia merasa bersalah. Beberapa orang tak dapat menahan goda. Esoknya, Yulenka bertemu Andrei dan mengatakan untuk ia jadi ayah tirinya. Tapi Andrei menolak dan memberitahu Yulenka, cinta itu tak dapat dipaksa. Yulenka pun marah, memarahinya karena mempermainkan ibunya. Mereka pun berpisah. Malamnya, Andrei tertidur dan terbangun oleh suara kaca pecah. Lalu api pun menyebar. Dia membuka pintu dan membawa keluarganya keluar. Apinya pun padam dan menyisakan tempat kumuh. Beberapa hari kemudian, putrinya diserang oleh anjing. Ia pun membawanya ke rumah sakit. Melihat darah di tangannya, Andrei pun menangis. Menyadari semua ini ulah Yulenka. Ia pun menerima panggilan dari Yulenka, menyuruhnya bertemu di bangunan kosong dan mengancamnya. Andrei bergegas ke tempat itu. Yulenka pun muncul. Dia menangis melihat gurunya. Dia hanya ingin keluarga utuh. Apakah itu sulit? Dia berpikir Andrei bisa menjadi ayahnya dan bukan gurunya. Turuti sajalah. Yulenka pun menangis dan memeluknya. Ingin mencari kenyamanan seorang ayah. Tapi Andrei mendorongnya, juga mendorong kesempatan terakhirnya. Yulenka melihat gurunya. Dengan senyuman jahat, ia pun melepas pakaian dalamnya dan mulai berteriak karena ia tak bisa dimiliki. Lalu hancurkan saja dia. Gadis ini kejam. Dia hanya ingin mencari ayah tiri. Andrei pun tertangkap. Siapapun yang menentangnya akan mati. Ini bukanlah yang pertama. Pria yang menyakiti ibunya ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya adalah seorang pelukis. Ia menjadi korban Yulenka. Pelukis itu berbicara pada ibunya. Mereka terlihat akrab. Yulenka ingin dia menjadi ayah tirinya. Tapi pelukis itu menolak. Ia hanya mencintai lukisannya. Tidak seperti ayah jika tak menikah. Ia melihat ibunya sedih. Yulenka pun tertekan. Lalu ia memikirkan rencana buruk. Ia ingin pelukis itu tetap tinggal. Ibunya Sonya seorang dokter. Yulenka ingin ia membantunya untuk mendapatkan obat bius. Ini pertama kalinya dia berbuat buruk. Malamnya, Yulenka takut dan menangis. Walaupun begitu, dia tak bisa menghentikan kelakuannya. Esoknya ia mengajak pelukis itu ke perahu. Ia pun memberinya segelas air berisi obat bius. Lalu pelukis itu pun pingsan. Yulenka membuangnya ke danau. Ini pertama kalinya ia membunuh. Air danau yang tenang pun menghilang. Setelahnya, tubuh pelukis itu ditemukan polisi. Sonya yang mengetahuinya pun ketakutan, ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi diancam dibunuh oleh Yulenka. Sonya pun tak tahan
Ia pun melompat bunuh diri. Dan sekolah menyimpulkan bahwa Sonya sakit jiwa. Ia ingin menyerang guru-gurunya, lalu bunuh diri. Ibunya pun tak percaya, tapi ia tak dapat mencari kebenarannya. Ia pun depresi dan dirawat. Sejak itu dia membenci guru. Sejauh ini, semua bukti yang ada menghilang. Dengan ini, Yulenka tak dapat dicurigai. Yulenka melanjutkan hidupnya hingga saat guru baru itu datang. Saat upacara pembukaan, ia memberinya bunga dan matanya selalu menatap ibunya. Yulenka tahu kesempatannya mencari ayah tiri datang lagi. Jadi dia merencanakan semua untuk dapat memiliki keluarga utuh. Tapi ia tak mengira Andrei hanya main-main. Yulenka marah. Seseorang yang tak tahu malu, dia harus membayarnya. Pertama ia membakar rumahnya, lalu membuatnya jebakan untuk mencemarkan nama baiknya dan merusak karirnya. Lalu foto telanjang bersama ibunya dikirimkan ke istrinya, keluarga, karir, hidup. 3 kali serangan. Tapi ini tak cukup. Andrei mendapat panggilan. Suara gadis pun terdengar. Kau tamat. Ya, keluarga, karir dan hidupnya semua hancur. Apa bedanya ini dengan mati? Yulenka pun tak akan melepasnya. Lagi pula, ini salahnya menggoda ibu Yulenka. Dia pun menulis surat bunuh diri. Saat ini, lampu di rumah padam. Dia pun keluar dan tak mengira akan diserang dan pingsan. Ketika bangun, ia sudah diikat di pohon. Yulenka duduk di depannya. Ia menceritakan kisah pembunuhannya dengan jujur. Andrei mengerti sekarang. Yulenka yang membunuh Sonya. Saat ini mobil pun datang. Mengira itu penyelamat. Ternyata bukan. Seseorang keluar. Ternyata itu ibu Sonya. Andrei pun senang. Ingin memberitahu tentang kematian anaknya sebagai pertukaran bantuan. Tapi Yulenka membungkam mulutnya. Andrei ingin memberitahunya. Ibu Sonya yang selalu membenci guru jelas tak akan menyelamatkannya. Tapi untuk membunuhnya, dia bingung dengan dendam Yulenka. Dari tasnya keluar semua pisau bedah. Keduanya menghadap Andrei, mengatakan akan menyiksanya. Tulang belakang adalah bagian paling keras. Aku tak tahu punyamu berbeda atau tidak. Jadi keluarkan dan lihatlah cara yang baru untuk membunuh. Setelah selesai, Yulenka memberikan pistol ke ibu Sonya. Ia memegangnya dengan sapu tangan dan mencium kepalanya. Ayo, ayo. Selanjutnya, ibu Sonya berbaring di kasur, memegang boneka anaknya, dan bunuh diri. Tapi dia tak tahu, dia membuat rencana Yulenka berhasil dengan membunuh dengan pisau. Dokter itu membawa tulang belakang Andrei dan menghibur Yulenka. Tapi melihat ibu Yulenka, dokter itu terpana. Ketika dia ingin pergi, Yulenka menarik tangannya. Sejauh ini videonya berakhir. Dokter itu akan menjadi ayah tirinya, atau seperti Andrei, tak ada yang tahu. Benci karena kekurangan kasih sayang membuatnya merindukan keluarga utuh. Saat ia menginginkannya, tak semua orang dapat memenuhinya dan membuatnya dendam. Kesakitan yang dialaminya membuatnya berbuat ekstrim. Jika ia tumbuh dengan kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi gadis ceria. Jadi, kita berharap dunia ini lebih bertanggung jawab, lebih banyak cinta, kurangi kekejaman, dan memperbanyak kebaikan.